Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari Amsal pasal 24 ayat 11 sampai 12. Bebaskan mereka yang diangkat untuk dibunuh, selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Demikian firman Tuhan. Di bulan Mei tahun 2017, setelah mengikuti rangkaian persidangan yang cukup panjang, akhirnya mantan Gubernur DKI Jakarta dijatuhkan vonis hukuman 2 tahun penjara atas tuntutan kasus penistaan agama yang ditujukan kepadanya. Sekedar info, tuntutan ini lebih tinggi dibandingkan tuntutan jaksa. Ketika vonis ini diumumkan, ada sebuah aksi yang bagi saya itu cukup mengharukan, di mana para pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengadakan aksi turun ke jalan. Di jalan mereka membentangkan poster-poster dukungan kepada orang yang mereka kagumi. Mereka juga melakukan aksi penyalaan lilin mereka sambil berdoa untuk orang yang mereka kagumi tersebut. Relawan yang datang juga menyatakan bahwa hukuman yang diberikan itu sangatlah tidak adil. Bahkan ada yang meminta mantan Gubernur DKI Jakarta ini pindah aja ke Medan supaya mereka bisa memilihnya, karena beliau dianggap sebagai sosok yang hebat, pemimpin yang baik. Ada juga yang menyatakan bahwa beliau itu orang baik, maka kita harus datang, kita harus turun ke jalan untuk mendukungnya. Sangat tidak adil, yang dipenjara kok malah orang yang baik, bukan mereka yang melakukan kejahatan. Bahkan mereka meminta orang yang mereka kagumi ini untuk dibebaskan. Ada seorang relawan yang mengatakan bahwa sudah saatnya kita yang selama ini diam untuk menyatakan suara kita. Jangan lagi mau diam untuk ketidakadilan yang terjadi. Dan menariknya Bapak Ibu Saudara, aksi ini dilakukan bukan hanya di Jakarta saja, tapi hampir di seluruh pelosok tanah air kita, dari Sumatera sampai Papua. Bahkan saya ingat waktu itu saya masih kuliah di Malang, kami pun para mahasiswa mengikuti aksi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah sederhana ini menunjukkan apa yang sebetulnya juga menjadi panggilan Tuhan bagi setiap kita, anak-anak Tuhan di tengah dunia yang penuh dengan ketidakadilan ini. Banyak ketidakadilan yang terjadi, banyak penindasan yang terjadi bahkan kepada mereka yang sebetulnya tidak bersalah. Mereka yang memperjuangkan sesuatu yang baik. Di tengah situasi seperti itu, kita dipanggil bukan untuk diam. Kita dipanggil bukan untuk menutup mata kita seolah kita tidak melihat apapun, seolah kita tidak tahu apa yang terjadi. Sehingga keluar pernyataan seperti di ayat 12. Sungguh kami tidak tahu hal itu. Kami nggak sadar bahwa dia itu terancam bahaya dan kami harus menolongnya. Kami nggak bisa memastikan bahwa dia nggak bersalah. Kami nggak tahu bagaimana membuktikan ketidakbersalahannya. Kami nggak tahu bagaimana cara membantunya. Kalau kami tahu, kami pasti akan menolongnya. Kita tidak dipanggil untuk seperti itu. Tetapi ketika kita menemukan ketidakadilan yang terjadi, kita dipanggil untuk menolong mereka yang mengalami ketidakadilan penindasan. Seperti yang dinyatakan di dalam ayat 11, di mana kita harus berusaha sebisa mungkin, sedapat mungkin untuk menyelamatkan, menolong mereka sekalipun di dalam keterbatasan yang kita miliki. Dan sekalipun mereka bukan orang yang termasuk dalam tanggung jawab kita secara khusus. Kita harus membantu mereka dengan semangat apa? Dengan semangat untuk mencari, memperjuangkan keadilan. Apalagi kalau kita punya kekuasaan, kuasa untuk menyelamatkan mereka. Sudah sepantasnya kita menolong, menyelamatkan mereka yang mengalami hal seperti itu, untuk memperjuangkan keadilan. Biarlah keberadaan kita di tengah dunia ini boleh menjadi agen-agen yang Tuhan pakai untuk memperjuangkan keadilan di tengah ketidakadilan yang terjadi di dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong setiap kita.